Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita kembali membaca secara bersama-sama Markus 10 ayat 45. Kita akan membaca dengan mengganti kata anak dengan putra. Markus 10 ayat 45, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena Putra Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bertemu dalam kebaktian matahari terbenam. Kami juga diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu. Kiranya Engkau membuka lubuk jantung kami, dan kami perlu Maha Guru, Roh Kudus untuk mengajari kami dan memampukan kami memahami, melakukan, dan mewartakan firman-Mu. Kami serahkan ya Bapa, supaya hidup kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Demikian doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, judul renungan kita pada petang hari ini adalah layanilah Tuhan Yesus seperti Ia telah melayani kita. Markus 10 ayat 45 adalah ayat pegangan dari gereja BP Kalvari. Apakah itu BP Kalvari Pandan dan BP Kalvari yang lain, termasuk ya GAPI Kalvari di Kalimantan Barat. Nah, saya percaya ayat ini dijadikan ayat tema dari gereja Kalvari BP oleh almarhum ya perintis gereja BP Kalvari, yaitu Dr. S. Hato. Nah, karena Putra Manusia juga ya sudah datang. Nah, Putra Manusia itu adalah Putra Allah. Dia sudah menjelma menjadi manusia untuk ya bukan dilayani. Kenapa? Karena Putra Allah di surga selalu dilayani, tidak pernah dia melayani. Ingat baik-baik loh. Karena Allah selalu dilayani, selalu dipuji, selalu disanjung. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tetapi sejak dia lahir di bumi, dia menjadi pelayan. Nah, kata pelayan di sini ya ada dua kata yang sangat menarik, bisa diakonia, diakonos maupun doulos. Nanti akan kita pelajari ya. Nah, kalau kita lihat perikop ini dari pasal 10 dari Markus 35 sampai 45, itu juga dicantumkan di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 20. Nah, di situ kalau kita lihat dua murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes, mereka sama-sama adalah putra Zebedius. Bahkan dalam Markus ini hanya dicantumkan kedua putra ini meminta pada Yesus, tetapi di dalam Injil Matius 20 mereka datang bersama-sama dengan ibu mereka. Ibu mereka bernama Salome. Salome. Jadi kita akan belajar ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah ambisi. Ambisi di sini bukan hanya Yakobus, Yohanes, tetapi termasuk ibu mereka. Dan kita lihat di sini kejadian ini bukan terjadi di tempat tinggal mereka. Artinya ibu mereka mengikuti rombongan Yesus yang sedang berjalan menuju Yerusalem untuk disalibkan. Minggu lalu sudah kita pelajari, Yesus berkata dia akan datang ke Yerusalem, dia akan ditangkap ya oleh para pemimpin TAI. Dia menyerahkan diri, ditangkap, dan para pemimpin TAI sudah memutuskan Yesus harus dihukum mati. Tetapi mereka tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa Yesus. Dan Yesus juga mengatakan dia akan dihukum mati oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Karena memang para pemimpin TAI mereka menyerahkan kepada Pilatus, akhirnya
Pilatuslah yang menyalibkan Yesus atas tekanan massa. Jadi semua rakyat berkumpul di situ sepakat. Nanti kalau kita baca di bagian akhir dari Injil Markus, salibkan dia, salibkan dia. Jadi Yesus ya sedang berjalan menuju ke Yerusalem, dan pada saat yang genting seperti itu, ambisi dari Yakobus, Yohanes didukung oleh ibu mereka. Nah, di Indonesia ada istilah paling terkenal ya, yaitu KKN. Apa itu KKN? Zaman manusia masih kuliah, KKN itu artinya kuliah kerja nyata ya. Jadi diutus ke tempat tertentu, mengabdi pada masyarakat, baru nanti mereka bisa diwisuda. Kalau tidak KKN, tidak boleh diwisuda. KKN zaman dulu ya. Tapi KKN, nah setelah reformasi bernama apa? Siapa yang tahu KKN? Korupsi. Makanya ada KPK kan? Kenapa korupsi? Karena ada kolusi. Nah, ini kolusi ya. Dan kolusi nepoisme. Kenapa nepoisme? Kamu lihat di sini ya, ada namanya dinasti politik di Indonesia. Dia bisa jadi bupati, dia setelah tak jadi bupati, istrinya jadi bupati. Ya kan? Jadi ini dinamakan nepoisme. Jadi satu keluarga ini datang pada Tuhan Yesus menyatakan ambisi. Nah, ambisi itu boleh nggak sih? Kita kalau manusia punya ambisi, nanti kita pelajari ya. Ambisi yang diperbolehkan apa? Ambisi yang tidak diperbolehkan itu apa? Nah, saya pernah tinggal di Yogyakarta, kawan saya kos di satu orang tua yang usianya sudah 80 tahun lebih. Dia sudah tua sekali, tetapi dia kuat naik moge, motor gede, Harley Davidson. Cucu-cucunya saja nggak mampu ya naik motor gede itu karena berat. Dia mengajari kami bahwa manusia harus punya hobi, ya, punya ambisi. Tapi hobi tidak boleh merusak jasmani, tidak boleh merusak ekonomi, nah, tidak boleh merusak family. Nah, kalau kita mau tambahi, hobi tidak boleh merusak rohani, tidak boleh merusak edukasi. Ya, misalnya kamu punya hobi, tapi hobi itu membuat kamu tidak ke gereja, itu nggak boleh. Nah, hobi juga tidak boleh membuat kamu menjadikan apa? Keluarganya hancur. Seperti yang saya dengar, ada orang yang kita kenal, sebagian dari kita, dia hobinya main biliar. Ya, tidak pernah ada di rumah, sehingga istrinya menjadi selingkuh. Jadi nggak boleh ya punya hobi yang merusak ekonomi, merusak family, merusak relasi. Nah, sekarang ambisi. Nah, kita lihat di sini, ambisi ini disampaikan kepada Tuhan Yesus ya. Mereka datang dengan sujud kepada Yesus, meminta sesuatu kepada Yesus, dan mereka berkata pada Yesus, "Guru, nah, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami saja." Satu permintaan loh. Mereka ikut Yesus tidak digaji loh. Jadi Petrus dan kawan-kawan tidak pernah menerima gaji dari Yesus. Mereka hidup bersama Yesus, makan bersama Yesus. Nah, sekarang mereka punya permintaan. Kira-kira wajar gak satu permintaan? Dan Tuhan Yesus ya menjawab mereka. Jawabnya kepada mereka, jadi kepada Yakobus, Yohanes, dan Salome, apa yang kamu kehendaki aku perbuat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kedua murid Yesus itu mengajak ibunya meminta sesuatu pada Yesus? Ada penafsir Alkitab mengatakan Salome itu kemungkinan adalah saudari perempuan dari Maria. Jadi Yakobus, Yohanes dengan Yesus itu masih sepupu. Masih apa? Nah, sepupu. Jadi Salome itu seperti tantenya Yesus ya. Kalau AI yang minta, kira-kira keponakan sungkan nggak kasih? Tapi mereka lupa yuk bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, dia adalah putra Allah yang menjadi putra manusia. Terus dia berdialog dengan mereka loh. Yesus sebenarnya tahu nggak apa yang mau mereka minta? Tahu tidak? Tahu kan? Dia maha tahu. Tapi dia mempersilakan mereka mengemukakan apa yang menjadi ambisi mereka. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat untuk kamu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami, izinkanlah kami untuk duduk di dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang
ya, baik Yakobus atau Yohanes, di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Nah, ini problem yang terjadi di tengah-tengah murid Yesus. Bukan hanya mereka berdua yang ambisi loh. Semua murid sebenarnya ingin jadi number one. Ya, kalau kita buka pabrik kecap ya, nggak mungkin kita bilang kecap kita nomor 2 ya. Pasti kecap kita nomor 1. Mereka pun tidak ada yang mau menjadi nomor 2. Waktu kalau kamu baca ya, dalam Yohanes 13, tidak ada orang yang mau mencuci kaki dari kawan-kawannya. Terpaksa Yesus mencuci kaki. Nah, coba lihat ya dalam Lukas 9. Jadi mereka semua berambisi ya menjadi number 1 ya. Lukas 9 ayat 46. Bahkan mereka bertengkar loh. Kita baca sama-sama Lukas 9 ayat 46. 1, 2, 3. Maka timbullah perselisihan, pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang paling besar di antara mereka. Jadi Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Yudas, mereka berdebat. Di antara kita ini siapa sih yang nomor 1? Nah, kalau kita lihat yang meminta kepada Yesus itu Yakobus dan Yohanes, itu termasuk lingkaran dalam dari Tuhan Yesus. Jadi ada murid-murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka sebelumnya kalau kita lihat, mereka bertiga ini, Yakobus ya dengan adiknya Yohanes dengan Petrus, pernah diajak oleh Yesus loh. Kemana? Ke Gunung Hermon. Dan mereka bertiga melihat Yesus berubah rupa menjadi Yesus yang mulia, yang tidak pernah dilihat oleh murid-murid yang lain. Bahkan dikatakan pakaian Yesus jadi putih, wajahnya bercahaya. Terus ada Musa datang, ada Elia datang. Waduh, Musa, nabi penulis Alkitab yang terbesar. Itu Musa. Elia adalah nabi yang tidak menulis Alkitab, tetapi dia melakukan begitu banyak mujizat. Mereka berdua berkata-kata dengan Yesus, dan yang melihat ya peristiwa itu di atas Gunung Hermon adalah Petrus, adalah Yakobus, adalah Yohanes. Jadi mereka tahu tentang kemuliaan Yesus yang akan datang. Jadi mereka ingin waktu Yesus datang dalam kemuliaannya. Ingat ya, kata-kata kemuliaan itu ada kombinasinya. Karena engkaulah yang punya kerajaan, engkaulah yang punya kuasa, engkaulah yang mempunyai kemuliaan. 3 kata ini nggak bisa dipisah. Yesus akan datang sebagai raja, dia akan menyatakan kekuasaannya atas seluruh dunia, dan dia akan menunjukkan dia adalah kemuliaan, raja yang mulia. Nah, jadi sebelum itu terjadi, mereka memanggil Yesus sebagai guru. Nah, guru ya. Nah, Yesus itu di zaman itu tidak termasuk pemimpin agama ya. Dia adalah rakyat jelata ya, dari suku Yehuda. Dia bukan suku Lewi yang mengajar Taurat, bukan. Dia dari suku Yehuda. Dan saya percaya ya, guru ya, orang yang mengajar Taurat di dalam Perjanjian Lama dan bahkan di Palestina, mereka punya pakaian loh yang dekoratif. Ya Bapak ya, seperti kalau orang di perguruan tinggi jadi dosen, ada toganya, bukan? Betul nggak? Nggak mungkin ya orang wisuda tidak memakai toga. Jadi mereka itu ya berpakaian secara dekoratif. Dan saya percaya Yesus itu dia tidak berpakaian seperti rabi-rabi yang lain. Dia biasa aja, pakai baju biasa ya, tidak ada ikatan macam-macam seperti orang Yahudi yang lain. Jadi dia mengajar firman Tuhan dan dia dipanggil guru. Tapi muridnya tahu suatu saat dia akan datang sebagai raja. Nah, kalau sebagai raja tentu ada perdana menteri. Ya kan, boleh dong ya jadi perdana menteri ya. Kalau Yakobus ya perdana menteri nomor 1, Yohanes perdana menteri nomor 2. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi yang pernah jadi perdana menteri adalah siapa? Yusuf. Yusuf di Mesir jadi perdana menteri ya. Dia hanya kurang kuasa dibandingkan Firaun. Setelah Firaun, Yusuf. Setelah itu tidak ada orang lebih tinggi daripada Yusuf. Kemudian Daniel kan, Daniel juga menjadi orang nomor 2 di kerajaan. Setelah raja, dia Daniel, dan semua presiden itu tunduk pada Daniel. Jadi permintaan mereka itu kepada Yesus seperti itu.
Nah, kalau di Indonesia yang dianggap ya sebagai orang yang kuat sekali di pemerintahan Jokowi itu Luhut Binsar Panjaitan. Ya, ada orang mencoba ya menghitung berapa sih tugas yang Presiden Jokowi kasih kepada dia. Hampir 30 tugas loh. Dia menjadi kepala ini, kepala ini, kepala ini, kepala ini, kepala ini, dan kepala ini loh. Nah, mereka meminta supaya Yakobus dan Yohanes diberi posisi sebelah kanan, sebelah kiri Yesus. Jadi ambisi ini nanti kita lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus mengarahkan ambisi yang sudah dikemukakan oleh dua murid yang dekat sekali dengan dia. Nah, apa jawab Yesus kepada mereka? Kalau kita kembali ke Injil Markus ya, pasal yang ke-10. Nah, Tuhan Yesus menjawab ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan Tuhan Yesus ya melanjutkan pada ayat yang ke-40, tetapi duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang untuk siapa yang telah disediakan. Kalau kita baca Injil Matius pasal 20 ayat 23, disediakan oleh Bapa. Jadi Bapa sudah memposisikan semua anak-anaknya. Posisi kita itu di tempat tertentu. Tidak usah kita minta, dia sudah siapkan untuk kita. Nanti kita akan lihat ya, posisi yang sudah disiapkan oleh Bapa untuk kita orang percaya pada Yesus, bagaimana kita mencapai posisi itu. Nah, waktu mereka berkata seperti itu kepada Yesus, ambisi disampaikan, jawabannya itu B. Bapa sudah punya rencana untuk kita semua. Jadi kalau kamu percaya Yesus, Bapak sudah punya rencana untuk kamu. Untuk siapa saja di antara kita yang sudah percaya Yesus. Dan seperti seorang ayah, ya, dia tentu punya rencana untuk anak-anaknya. Seperti itu ya. Dan yang saya lihat di gereja kita di sini, bahkan anak-anaknya sudah disiapkan rumah bukan? Oleh bapaknya kan? Nah, dibangunkan rumah, dikasih rumah, disekolahkan dan sebagainya. Jadi bapak yang baik selalu dia punya satu planning untuk anak-anaknya. Itu bapak yang baik. Selalu begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu Yesus menjawab mereka, posisi itu tergantung bapak. Nah, kalau kita membaca, coba lihat di Injil Yohanes 14. Di situ ada satu penjelasan dari Yohanes yang meminta kepada Yesus tentang posisi kanan dan kiri. Kalau kita lihat di Yohanes 14, tidak dicantumkan di Injil yang lain. Nah, janganlah gelisah jantungmu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di sini dimaksudkan tempat tinggal itu bukan tempat untuk kita tinggal, bukan. Di dalam rumah Bapak sudah siapkan posisi untuk anak-anaknya. Ya, anaknya nanti mengerjakan apa, kamu mengerjakan apa, ya, dan yang lain mengerjakan apa, semua sudah Bapak di surga tentukan. Nggak perlu ya kamu saling berebut. Ya, pelayanan tuh begitu banyak di rumah Bapak, begitu banyak kerjaan. Nggak perlu ya pekerjaan tuh kamu saling ngerebut, nggak usah. Jadi banyak tempat tinggal di sini, banyak posisi. Jika tidak demikian, tentu aku telah mengatakan kepada kamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Tempat di sini adalah posisi yang akan kita tempati waktu kita bertemu Yesus. Nanti kita akan lihat ya bagaimana posisi itu bisa kita tempati. Nah, kita kembali ke Markus pasal 10 ayat yang selanjutnya. Tuhan Yesus bertanya, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ini pertanyaan. Pertama Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bahwa kamu meminta, sebenarnya nggak perlu minta karena sudah disiapkan oleh Bapa untuk kamu. C. Nah, cawan yang harus kuminum dan baptisan yang harus kuterima, bisa nggak Yakobus dan Yohanes menerimanya? Nah, kita bersyukur pada Tuhan di sini. Ayat 39, mereka serentak berkata, dapat. Nah, Yesus terus mengatakan, memang kamu akan
akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima. Apa maksudnya di sini cawan dan baptisan? Nah, di gereja tiap bulan selalu ada perjamuan kudus. Kita makan roti, setelah itu kita minum ya air anggur dari cawan. Jadi di dalam cawan ada air anggur yang melambangkan darah Yesus, kita minum ke dalam. Itu lambang penderitaan yang kita tanggung dalam diri kita sendiri. Paham ya? Nah, tetapi kalau baptisan juga kita terima satu kali untuk selama-lamanya. Dibaptis, apa itu dibaptis? Jadi air dituangkan kepada orang yang dibaptis. Itu artinya dari luar membasahi orang secara luar. Jadi begini loh, Yesus mengatakan kepada mereka, kamu nanti ya, Yakobus, Yohanes akan menerima penderitaan di dalam diri kamu dan menerima penderitaan dari luar ya, karena aku. Seperti Yesus ya, dia menerima penderitaan di dalam dirinya. Apa penderitaan yang Yesus rasakan waktu dia melayani selama 3,5 tahun? Dia pernah berseru loh, Yerusalem, Yerusalem, seandainya kamu ya mau percaya pada aku, kamu akan diselamatkan. Tetapi kamu nggak mau percaya kepada aku, sehingga kamu seperti ya ayam-ayam yang kehilangan induknya. Ya, Yerusalem akan dibuat menjadi puing-puing, Yesus berkata begitu. Jadi itu adalah ungkapan dari batin Yesus yang menderita. Kalau kita melayani Tuhan, banyak penderitaan yang akan kita alami. Orang bilang tuh makan lubuk jantung ya, sitsima ya. Gak bisa kita sebutkan keluar ya keluhan itu, tapi kita banyak ya di dalam diri kita itu ada pergumulan. Untuk apa? Melayani Yesus loh. Itu yang pertama, minum cawan yang harus diminum. Nah, kemudian baptisan yang harus diterima. Kalau kita lihat ya, kapan Yesus dibaptis? Jadi waktu sebelum dia melayani, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan waktu Yesus setelah dibaptis, apa yang terjadi dengan hidupnya? Dia dibawa ke padang gurun untuk berpuasa dan berdoa 40 hari 40 malam. Kemudian dia dicobai oleh iblis ya. Dan kalau kita lihat ya, baptisan itu melambangkan juga penderitaan yang Yesus terima dari luar. Dari apa? Luar. Ya. Tadi yang dirasakan dari dalam itu adalah lambangnya cawan. Nah, tadi pagi sudah saya jelaskan di gereja, Tuhan Yesus itu dari sejak dia lahir dia menderita. Saya hanya akan singgung beberapa saja. Yesus lahir dari keluarga miskin. Bapak angkatnya Yusuf, tukang kayu. Ibu kandungnya Maria. Mereka tinggal di desa Nazaret. Bukan orang kaya. Nah, kalau orang kaya tinggalnya di kota Betsan ya. Betsan itu kota yang besar, tapi di sebelah Betsan ada kampung kecil Nazaret seperti sekarang ya. Kalau orang tinggal di Parit Baru dibandingkan tinggal di Pontianak. Parit Baru kan di luar kota gitu ya, rumahnya lebih murah. Ya, atau orang tinggal di Deskap. Deskap kan rumahnya lebih murah dibandingkan tinggal misalnya di Jalan Suprapto, kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan Yesus tuh lahir miskin. Miskin. Yang kedua, Tuhan Yesus waktu dia lahirnya di kandang. Ingat ya, dia pernah jadi pengungsi ke Mesir, dia mau dibunuh oleh Herodes. Bahkan waktu Tuhan Yesus melayani, dia tidak punya uang. Dia dilayani oleh wanita-wanita yang punya uang untuk menyokong dia. Bahkan waktu dia mau mati sekalipun, dia mau mengadakan perjamuan terakhir di Yerusalem, dia harus pinjam tempat. Pinjam tempat loh. Waktu dia mau naik ya, keledai ya, bukan kedelai ya, keledai ya, dia pinjam kedelainya ya, keledainya ya, dari orang yang memiliki keledai. Dia nggak punya apa-apa. Jadi waktu dia mati pun dia tidak punya kubur ya, orang kaya yang menyediakan kubur untuk Yesus. Jadi Yesus senantiasa menderita ya, sebagai hamba Tuhan yang menderita, yang dikatakan dalam
kitab Yesaya 52 dan 53. Jadi waktu Yesus ya bertanya pada Yakobus dan Yohanes, bisa nggak kalian minum cawan yang harus aku minum dan ya dibaptis dengan baptisan yang aku harus terima? Mereka bilang dapat. Ini penting sekali loh. Kalau kita minta sesuatu pada Allah, kamu akan ditanya, sanggup nggak membayar harga? Sanggup nggak? Jadi mereka bilang sanggup. Nah, ada kesaksian seorang ibu. Dia minta kepada Tuhan, oh Tuhan, kirimkanlah banyak hamba-hambamu yang melayani di gereja. Kirim banyak hamba Tuhan ya, kirim banyak penginjil ya, supaya dari penginjil mereka bisa menjadi gembala sidang dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi loh? Tuhan menjawab doa dia. Dan yang dipanggil menjadi hamba Tuhan itu anak laki-lakinya satu persatu loh. A, B, C, D. Ibu ini boleh bilang nggak? Oh, janganlah anak saya jadi hamba Tuhan ya. Kalau jadi dokter bolehlah, jadi insinyur bolehlah. Kalau jadi hamba Tuhan nggak boleh. Jadi kamu kalau berdoa, if you pray, you must pay. Kamu kalau berani minta, kamu harus membayar harga. Ya, ada orang mau minta tapi nggak mau berani bayar harga. Jadi Yesus mengatakan kamu harus bayar harga, dan mereka bilang kami sanggup. Dan Yesus mengatakan memang kamu akan minum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Dan ini kalau kita lihat ya, mereka berdua nanti punya kehidupan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nah, jadi itu yang ketiga ya, cawan yang harus diminum, baptisan yang harus diterima. Yohanes dan Yakobus sanggup menerimanya. Nah, kemudian peristiwa ini dilanjut ya dengan ayat penutup 41, 42, 43, 44 dan 45. Ini menarik sekali ya. Ketika peristiwa itu diketahui oleh 10 murid yang lain, mereka menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi tambah tegang ya murid-murid Yesus. Dan Yesus ya yang keempat di sini, dia mendinginkan suasana. Caranya bagaimana? Dia panggil semua murid-muridnya dan dia keluarkan satu dekret ya. Dekret apa dekretnya? Ya, kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi begini loh, pemerintahan di dunia ini sebenarnya apakah mereka mau melayani rakyat atau memerintah rakyat? Yesus di sini mengatakan pemerintahan itu sebenarnya bukan mau melayani rakyat, pemerintahan itu ingin berkuasa atas rakyat. Nah, Yesus mengatakan seperti pemerintahan Roma. Mereka selalu menarik pajak ya dari orang-orang Yahudi. Ya, pajaknya itu bermacam-macam, bahkan ada pemungut cukai, tidak seperti zaman sekarang ya, ada kantor pajak ya yang posisinya di tempat tertentu. Kalau zaman dulu ya, tukang pajaknya itu ada di jalan. Dan barang siapa yang lewat, misalnya kamu bawa sepeda motor gitu. Jadi waktu kamu lewat, kamu akan ditanya, sepeda motor kamu udah bayar pajak belum? Kalau belum, bayar. Tapi kalau kamu nggak punya uang, bayar begini ya, tukang pajak itu akan bilang, aku pinjamkan kamu duit untuk bayar. Tapi kamu buat surat hutang, kamu harus bayar ya hutang ini kepada pemerintah dengan dibebankan pada kamu bunganya juga. Kamu bayangkan lah, membayar pajak dengan uang pinjaman. Bukan hanya dia harus cicil hutang pokoknya, juga harus cicil bunganya. Dan makanya ada tukang pajak seperti Matius ya, seperti Sakyus ya, mereka berdiri di pinggir jalan. Setiap orang yang lewat, dia boleh periksa, kamu punya HP, udah bayar pajak belum? Ya, kamu bawa misalnya barang tertentu, dia akan periksa. Jadi pemerintah itu mereka bertangan besi kepada rakyatnya, dan Yesus mengatakan kepada para muridnya, tetapi tidak demikian di antara kamu. Ini ayat yang sangat menarik yang tadi kita hafalkan. Siapa yang ingin menjadi besar, nah besar di sini dalam bahasa Yunani adalah mega. Ya, mega, dia harus menjadi pelayanmu. Nah, kalau mau jadi besar, dia menjadi diakonos. Jadi kata yang dikatakan diakonia. Nah, ini menyangkut apa? Kalau kamu besar, kamu harus rajin ya, disuruh melayani, dan kamu harus melayani. Nah, gereja itu kalau bisa ya melayani itu satu hal yang baik. Dan gereja itu akan menjadi maju kalau kita semua melayani loh.
Jangan sampai kamu yang menjadi anggota gereja datang ke gereja hanya ikut kebaktian. Itu bagus, tetapi lebih baik lagi kalau bisa melayani. Itu yang paling penting, ya. Nah, Yesus mengatakan pelayanan itu seperti apa? Ya, contohnya yang bisa melayani di mimbar sebagai liturgos. Bagus. Menerima persembahan, menghitung persembahan. Tapi jangan lupa loh, pelayanan itu di luar apa? Menjemput orang, mengajak orang yang sudah lama tidak datang, itu pelayanan. Jadi kalau kita semua melayani, artinya semua kita bekerja. Di dalam rumah, kalau bapak bekerja, ibu bekerja, anak bekerja, rumahnya pasti nggak berantakan. Rumah akan berantakan kalau yang bekerja hanya papa mama, anak-anaknya nggak bisa kerja. Pasti rumahnya berantakan. Tetapi kalau semua bisa bekerja, tempat itu akan menjadi menyenangkan. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu mau menjadi besar, mega, kamu harus menjadi pelayan. Pelayan itu begini loh, menerima tugas dari majikan. Apa yang harus kita kerjakan sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, kata terkemuka di sini adalah kata proton, nomor satu. Siapa yang mau menjadi nomor satu, dia harus menjadi budak. Budak loh. Budak apa di sini? Untuk semua orang. Dan pengajaran ini itu dijalankan oleh murid Yesus. Mereka menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya Tuhan Yesus Kristus. Budak itu begini loh. Di zamannya Tuhan Yesus begitu banyak budak, ya. Budak itu terjadi karena peperangan. Jadi waktu satu negara menyerbu negara yang lain, mereka mengambil orang-orang yang baik dan dijadikan budak. Dan budak itu ada harganya. Kalau misalnya budak itu hanya bisa nyapu, kemungkinan dijual 10 juta, katakan begitu, ya. Tetapi kalau ada budak, dia bisa menjadi dokter gigi, tukang gigi. Nah, tentu bukan 10 juta loh harganya, menjadi 100 juta. Jadi budak itu diperdagangkan. Nah, misalnya kalau saya punya budak, saya jual di pasar 100 juta karena dia dokter gigi, ahli gigi. Dan orang beli, dan budak itu setelah dibeli orang menjadi milik orang yang membeli. Dan kalau kita lihat ciri khas budak itu menjadi sebutan untuk diri mereka sendiri. Termasuk Yohanes, termasuk Petrus, murid Yesus, akhirnya memanggil diri mereka sebagai budaknya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam surat Petrus yang kedua, kita buka pasal 1 ayat 1. Akhirnya mereka mengerti loh pelajaran ini loh. Posisi-posisi kita ditentukan oleh Tuhan, dan posisi kita semua itu sama, yaitu budak. Budak apa itu? Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 1. 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, nah di sini hamba, budak, doulos, dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi dia menyebut dirinya apa? Doulos, budak. Budak dari siapa? Dari Yesus Kristus. Jadi budak itu miliknya Yesus. Kenapa kita menjadi budak milik Yesus? Karena begini loh, sebelum kita percaya Yesus, kita itu budaknya dosa. Budaknya apa? Dosa. Kalau dosa menyuruh kita berdosa, kita nggak bisa bilang nggak mau, karena kita dijajah oleh dosa. Tetapi sejak kita percaya Yesus, perbudakan kita dengan dosa itu sudah diputus oleh Yesus. Tetapi kita ini diangkat sekarang menjadi budaknya Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana dia membeli kita, mengangkat kita, itu kita lihat di ayat terakhir, Markus 10 ayat 45. Barang siapa yang mau menjadi besar, mega, dia harus melayani, diakonia. Barang siapa yang ingin menjadi nomor satu, dia harus menjadi budak, budak Tuhan Yesus untuk semua orang. Nah, kenapa di sini Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berkata, dia memberi contoh. Dia memberi contoh, ayat 45, karena putra manusia juga datang untuk bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan bagaimana pelayanannya? Memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk banyak orang. Jadi begini loh,
para murid ini, mereka sebelumnya adalah budak dosa, pengikut setan gitu, kira-kira begitu ya. Tetapi karena Yesus ya menebus mereka, kata menebus di sini bukan untuk semua orang ya, menebus. Nah, kata menebus itu seperti begini ya. Kalau kita kehilangan barang, ya, barang ini sangat kita sayangi, jatuh di jalan, ya, dan orang menemukan barang itu, dan barang ini akhirnya dijual di pasar loak, ya, walaupun di pasar loak, tapi barang ini barang kita yang sangat kita sayangi. Waktu kamu jalan-jalan di toko, kamu lihat ya barang yang sudah kamu miliki dulu hilang, tapi ada di toko, dan di situ sudah dicantumkan harganya berapa. Kamu nggak mungkin bilang, itu barang aku loh, aku mau ambil kembali. Apa buktinya itu barang kamu? Nah, mungkin ya tukang tokonya mau kasihkan kamu. Di situ ada harganya, kamu harus keluarkan uang untuk membelinya kembali. Nah, kita juga begitu loh. Yesus di sini dikatakan menebus kita. Menebus itu artinya dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Ya, kata menebus di sini ya. Dia menebus kita karena dia menggantikan kita ya, mati di atas kayu salib. Kalau Yesus ya tidak mati di atas kayu salib, kita tidak dapat ditebus dari dosa, dari kebinasaan. Kita tetap menjadi hamba dosa, dulusnya dosa. Kita gak mungkin ya berubah posisi menjadi hambanya Tuhan Yesus Kristus, ya, budaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini sangat penting ya, para murid belajar dari Tuhan Yesus bahwa mereka kalau mau menjadi besar, lakukan pelayanan. Nah, kalau di gereja ya ada 3 iya yang harus kita ingat loh. Iya yang pertama melayani namanya diakonia. Diakonia, jangan lupa ya kalau melayani. Yang kedua itu koinonia ya. 2 Korintus pasal terakhir, ayat terakhir, bersekutu. Ya, seperti sekarang ini kita juga bersekutu dalam kebaktian. Yang ketiga itu marturia, menjadi saksi. Nanti kalau kita lihat ya waktu Yesus sebelum dia naik ke sorga, dalam Kisah Rasul pasal 1, kalau kamu menerima kuasa ya dari Allah Roh Kudus yang turun dari atas, kamu akan menjadi saksi, menjadi martir, menjadi marturia. Jadi di sini kalau kita lihat bukan hanya Petrus menyebut dirinya budak Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ya Yohanes ya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, dia juga menyapa orang-orang yang percaya Yesus dengan budak-budaknya Tuhan Yesus, doulos ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada budak-budaknya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya ia telah menyatakan kepada budaknya. Dia menyebut dirinya budak loh sekarang loh. Dia sekarang tahu ya bahwa posisi itu sudah Tuhan tentukan, nggak perlu minta kanan kiri, nggak usah kepo gitu loh ya. Jadi Perdana Menteri 1, 2 nggak usah, sudah ditentukan oleh Bapa, dan dia menyebut dirinya siapa? Budaknya Yesus, namanya Yohanes. Jadi sangat penting di sini ya, kita di dalam gereja itu adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus, anggota-anggotanya. Dan kalau kita sudah percaya Yesus, sebutan kita semua itu sama, adalah hamba, budak. Nah, bedanya hamba itu apa? Kalau hamba sekarang kan dia bisa pindah majikan. Kalau budak nggak bisa loh ya, dia sekali menjadi budaknya Yesus Kristus, selama-lamanya dia ikut Yesus Kristus, yang setia sampai mati. Itu yang pertama ya, kita menjadi nomor 1 karena kita adalah budak dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus yang sudah mengangkat kita menjadi budaknya, dia pasti punya tugas untuk kita loh. Punya apa? Tugas. Ya, kamu kalau ke gereja, makin lama kamu belajar firman, kamu makin tahu. Nah, untuk apa kamu makin tahu? Supaya nanti suatu saat kamu bisa diberi tempat lu melayani. Bisa ya? Jangan sampai ya kita menjadi anggota gereja yang tidak pernah melayani. Berdoalah ya supaya kita semua di sini akan mendapatkan tugas melayani. Apalagi ya sekarang apa yang terjadi di gereja kita. Untuk yang sudah lama tidak datang, saya kasih tahu. Belakangan ini banyak ya, setelah pandemi ini orang nggak datang ke gereja loh. Gereja menjadi jumlah yang kebaktian itu berkurang.
Ya, kalau berkurang terus bagaimana? Lama-lama bisa kosong ya? Bisa nggak? Bisa. Kalau kamu nggak mau bertindak, ya, nggak mau melayani, dilayani. Kenapa dilayani? Ya, kamu nggak datang, kamu yang dilayani, dipanggil-panggil lu datang. Tapi kalau kamu datang terus, kamu melayani, ya, nanti kamu bilang, aku mau belajar mobil. Ya, umur saya sudah cukup 17 tahun, aku mau jemput orang lah. Nggak mau lagi aku dijemput-jemput. Dulu aku dijemput, sekarang aku mau menjemput. Ya, kamu aktif dalam melayani. Jadi Yohanes dan abangnya, akhirnya apa yang terjadi dengan hidup mereka? Permintaan mereka itu walaupun menimbulkan kemarahan dari para murid, Yesus itu tidak pernah tidak mengabulkan apa yang kita minta. Coba kita baca ya. Dia berbuat lebih daripada yang kita doakan loh. Nanti kita lihat Yohanes dan Yakobus yang terjadi dengan hidup mereka, ya, luar biasa sekali. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama. Untuk dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita minta atau pikirkan. Ingat baik-baik loh, kamu boleh minta apa saja kepada Yesus, dia nggak akan marah sama kita, tapi dia akan mengarahkan permintaan kita itu dengan kemahakuasaannya. Nah, kalau kita lihat ya, Yakobus menjadi rasul yang pertama mati untuk Tuhan Yesus. Yakobus ya, dia belum banyak melayani, gereja di Yerusalem baru berdiri, dan banyak orang iri ya dengan murid-murid Yesus, sehingga untuk menenangkan orang Yahudi yang iri, Raja Herodes main politik. Dia menangkap Petrus, dia menangkap Yakobus, dua pemimpin rasul ini, dan dia membunuh Yakobus dengan pedang. Kalau kamu baca dalam Kisah Rasul 12, ya kan, mendapatkan kehormatan rasul yang pertama mati untuk Tuhan Yesus. Herodes setelah itu mau membunuh Petrus, tapi Tuhan Yesus melepaskan Petrus ya dengan malaikatnya. Nah, kalau kita lihat Yohanes itu sekarang nggak cari nomor satu secara waktu. Dia menjadi orang yang panjang sabar. Ini Yohanes ya. Dia hidup ya hampir 100 tahun seperti Daniel. Walaupun dia tidak menjadi perdana menteri seperti Daniel, tapi dia melayani gereja loh sampai 90 tahun, 100 tahun loh, menjadi gembala loh. Kamu bayangkan loh. Ya, kalau zaman sekarang orang bekerja umur 60 aja udah pensiun. Udah apa? Pensiun, nggak ada cerita dia pensiun. Dia umur 80-an baru dapat tugas dari Yesus menulis Injil Yohanes. Rasul yang lain sudah menulis Injil, Matius sudah menulis Injil, Petrus ya melalui Injil Markus ya, Paulus juga sudah ya, bahkan Paulus sudah mati, Yohanes ya. Semua rasul boleh katakan sudah mati, dia baru disuruh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kamu adalah hambaku, ini tugasmu, buat Injil Yohanes. Ya kan? Kalau jadi budak ada tugasnya, ada waktunya. Ya, nggak usah kita kepo-kepo sama Yesus. Yang kedua, dia juga menulis surat-surat. Saya percaya rasul-rasul yang lain sudah mati semua, tinggal dia sendiri di muka bumi ini. Yang terakhir, waktu dia umur 90, dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia masih diberi tugas oleh Yesus sebagai doulos Tuhan Yesus, menulis kitab Wahyu tentang akhir zaman. Kenapa dia menulis kitab Wahyu? Karena di Injil Yohanes, waktu dia terima pesan dari Tuhan Yesus, nggak ada tentang akhir zaman loh. Kalau kamu periksa, Matius ada, Markus ada, Lukas ada, tapi Yohanes nggak ada. Jadi doulos itu menerima tugas dari Yesus secara spesifik. Secara apa? Spesifik. Kalau kita jadi ya budak Yesus, kita juga akan diberi tugas yang spesifik. Antara kita dengan yang lain, tugas kita berbeda-beda. Dan akhirnya para rasul ini kita lihat ya berhasil menyelesaikan kitab Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu, dan mereka juga punya tugas mendirikan gereja Perjanjian Baru. Nah, sekarang juga di akhir zaman ini kita memang tidak punya tugas lagi untuk menulis Perjanjian Baru.
tapi kita diberi karunia. Untuk apa? Ya, menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani, untuk memberitakan Injil, sehingga orang percaya Yesus tuh. Untuk membawa satu orang percaya Yesus itu tidak gampang. Ya, dari kecil kita bawa dia ke gereja, ya, dia rajin ke sekolah minggu. Remaja kita pertahankan supaya dia tetap juga setia sama Tuhan. Nanti dewasa dia bisa melayani Tuhan. Ya, sampai kalau kita mati dia tetap di dalam gereja, kalau Yesus belum datang, meneruskan pelayanan itu. Ya, kalau kita pergi, orang yang dibawa kita nggak melayani, itu tidak ada kesuksesan. Tetapi kalau kita mati, ada orang yang menggantikan kita, yang setia kepada Yesus, maka nama Tuhan dimuliakan. Jadi hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, ambisi. Ya, ambisi ini walaupun disampaikan ya secara terbuka pada Tuhan Yesus bisa mengoreksi ambisi ini, ya, sehingga mereka mengerti bahwa ambisi itu adalah menjadi, ya, doulos Yesus Kristus yang melakukan pelayanan, ya, diakonia. Yang kedua, posisi kita sudah ditentukan Bapa. Yang ketiga, cawan yang harus Yesus minum dan baptisan yang harus terima oleh Yesus disanggupi diterima oleh kedua bersaudara itu. Terus yang terakhir, ada pertengkaran seperti itu, Yesus dinginkan suasana dengan memberikan mereka satu dekret. Kalau mau menjadi nomor satu, harus menjadi budak Yesus. Kalau mau menjadi besar, menjadi mega, harus melayani. Jadi kita, ya, bersyukur bahwa kita bisa belajar, dan kita berharap, ya, kita juga bisa menjadi, ya, budak-budak Yesus yang setia melakukan pelayanan di dalam gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melayani kami. Dan Tuhan Yesus sekarang ada di sebelah kanan Engkau. Dia tidak punya kaki dan tangan di muka bumi kalau kami yang sebagai anggota tubuh Kristus tidak mau bekerja untuk Tuhan Yesus. Tolonglah kami, ya Bapa, dalam ruangan ini yang sudah percaya pada Engkau. Kiranya kami menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus, dan berikanlah kami tugas pelayanan, dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Engkau mengampuni semua kelalaian kami, dosa kami, dan kami percaya hanya dengan darah Yesus semua dosa kami bisa dihapus. Mulai hari ini, ya Bapa, kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus yang selalu melayani, setia sampai mati. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita terakhir adalah Terlalu Manis 379. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia, terlalu manis. Kerja buat Tuhan, terlalu manis. Walau pikul salib, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan,
layani dia terlalu manis. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah melalui putramu Tuhan Yesus. Allah Bapa yang telah mengumpulkan kami dalam kebaktian matahari terbenam. Allah Bapa yang telah memberkati dan menyertai kebaktian di ruang atas dan juga di kelas sekolah minggu dari awal sampai akhir. Ya Bapa, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami menjadi budak-budak Tuhan Yesus Kristus yang Engkau berikan tugas-tugas pelayanan yang dapat kami jalankan setiap hari, baik sebagai pelajar, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, bahkan pelayanmu sepenuh waktu. Kiranya ya Bapa, ketika kami bertemu dengan Tuhan Yesus, Ia akan menyebut kami sebagai budak yang baik dan yang setia, yang telah mengerjakan tugas kami sesuai dengan perintah Engkau saja. Ya Bapa, jagalah kami, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi saksi Yesus yang mengabarkan Injil. Dan kami juga mohon belas kasihan Engkau jika di antara keluarga kami ada yang belum percaya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus bekerja dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus melalui kesaksian kami sehari-hari. Bapa, pulangkanlah kami ke rumah kami dan jagalah kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus segera akan datang kedua kali. Dan ketika Ia datang, Ia akan menjadi Raja segala raja. Karena Tuhan Yesuslah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinari